Selamat datang di Zona Stoik, tempat kita belajar memaknai hidup dengan ketenangan dan keteguhan ala stoikisme. Di sini, kita akan berbagi pemahaman untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak, tenang, dan berani, apapun situasinya. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan agar hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Jika kamu merasa konten ini membantu, jangan lupa untuk like sebagai dukunganmu, share agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya, dan subscribe. Mari kita mulai perjalanan ini. Halo teman-teman Zona Stoik, apa kabar kalian hari ini? Aku senang banget bisa ngobrol lagi sama kalian. Ada satu pertanyaan nih buat kalian. Pernah nggak sih kalian ketemu seseorang yang gak gampang dilupakan? Entah itu teman, rekan kerja, atau bahkan seseorang yang cuma ngobrol sebentar sama kita. Rasanya apapun yang mereka lakukan selalu meninggalkan kesan. Kenapa ya? Apa rahasianya? Hari ini saya akan bahas 8 keterampilan yang bisa bikin orang terus-menerus memikirkan kamu. Tapi ini bukan tentang manipulasi. Kita nggak mau jadi seseorang yang bikin orang terobsesi secara nggak sehat. Lebih dari itu, ini adalah tentang gimana caranya kita menjadi pribadi yang benar-benar berkesan dan bermakna. Mari kita mulai perjalanan ini, karena yang aku bagikan di sini bukan cuma teori, tapi hal-hal praktis yang bisa langsung kalian terapkan. Dan yang nomor 7, itu sering banget diabaikan. Padahal, dampaknya besar banget. Kita mulai dengan poin yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Sekarang, coba bayangkan kalian sedang mengobrol dengan seseorang. Kalian cerita tentang sesuatu yang penting, tapi orang itu malah sibuk lihat ponsel atau kelihatan gak peduli. Kesel banget kan? Nah, hal pertama yang bisa bikin kalian diingat oleh orang lain adalah kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu gak sekedar diam saat orang lain bicara, tapi benar-benar hadir. Dengarkan dengan perhatian penuh, tanpa buru-buru mikirin apa yang mau kalian bahas. Ketika kalian benar-benar mendengarkan, kalian memberikan hadiah yang paling berharga, waktu dan perhatian. Itu adalah dua hal yang jarang banget didapatkan orang lain. Sebagai stoik, kita diajarkan untuk fokus pada hal-hal yang di bawah kendali kita. Dan mendengarkan, itu sepenuhnya dalam kendali kita. Tunjukkan kalau kalian peduli, dengan cara sederhana seperti mengangguk, mempertahankan kontak mata, atau bertanya balik. Percaya deh, jadi pendengar yang baik itu kayak bikin perjanjian diam-diam dengan orang lain. Mereka akan merasa dihargai dan secara otomatis mereka akan mengingat kalian. Poin yang kedua, kemampuan menjaga ketenangan. Lanjut ke keterampilan berikutnya, kemampuan menjaga ketenangan. Pernah nggak kalian lihat seseorang yang tetap tenang di situasi yang kacau? Kayak ada aura yang bikin semua orang di sekitarnya ikut merasa tenang. Misalnya, saat ada diskusi panas atau bahkan konflik, orang ini tetap stabil, gak mudah terpancing emosi. Dalam stoikisme, ini disebut antaraksia atau ketenangan pikiran. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa yang tenang adalah benteng yang tak terkalahkan. Ketika kalian bisa menjaga ketenangan, kalian jadi seperti jangkar bagi orang lain. Mereka akan merasa aman dan nyaman berada di dekat kalian. Itulah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah mengendalikan emosi. Berbicara soal ketenangan, ini juga ada hubungannya dengan kemampuan mengendalikan emosi. Hidup ini nggak mungkin bebas dari masalah. Tapi yang bikin kalian beda adalah bagaimana kalian meresponnya. Misalnya,
Saat ada orang yang berbuat nggak adil ke kalian, apa kalian langsung marah? Nggak juga kan? Atau kalian memilih untuk merespon dengan bijak? Nggak juga kan? Orang yang bisa mengendalikan emosinya itu punya kekuatan tersendiri. Mereka terlihat dewasa, bijak, dan tangguh. Epictetus pernah bilang, bukan situasi yang mengganggu kita, tapi cara kita memandang situasi itu. Ketika kalian bisa menjaga kepala tetap dingin di situasi sulit ini, kalian bakal meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Poin yang keempat, keaslian. Selain itu, ada hal penting lainnya. Keaslian. Orang-orang bisa langsung tahu kalau kalian berpura-pura. Jadi, jadilah diri sendiri. Jangan takut menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Sebagai Stoik, kita diajarkan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai sejati. Ketika kalian jujur pada diri sendiri, orang-orang akan melihat kalian sebagai pribadi yang tulus dan bisa dipercaya. Yang kelima, rasa humor yang sehat. Dan jangan lupa dengan poin ini, rasa humor juga penting. Siapa sih yang gak suka tertawa? Tapi ingat, gunakan humor dengan bijak. Jangan menghancurkan orang lain hanya untuk terlihat ingin lucu. Humor yang sehat itu bisa mencairkan suasana, bikin orang merasa nyaman, dan mereka pasti akan mengingat kalian sebagai sumber energi positif. Poin yang keenam, memberi tanpa mengharap balasan. Kemudian, ada yang sering diremehkan, yaitu kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Ketika kalian membantu orang lain dengan tulus, tanpa pamrih, mereka nggak akan pernah lupa. Dalam stoikisme, ini disebut simpatia, rasa keterhubungan dengan orang lain. Kalian gak cuma membantu mereka, tapi juga membangun hubungan yang mendalam. Dan poin yang ketujuh adalah rasa ingin tahu. Satu lagi, yang gak kalah penting, rasa ingin tahu ini. Ketika kalian menunjukkan minat, tulus pada orang lain, bertanya tentang kehidupan mereka, atau bahkan mencoba belajar sesuatu yang baru, itu menunjukkan kalian adalah pribadi yang penuh gairah hidup. Rasa ingin tahu itu menular, dan orang akan merasa terinspirasi setiap kali mereka bersama kalian. Dan yang kedelapan, fokus pada hal-hal yang penting. Dan terakhir, fokus pada hal-hal yang penting ini di zaman sekarang, banyak banget gangguan yang bikin kita kehilangan arah. Tapi ketika kalian bisa menunjukkan bahwa kalian tahu apa yang kalian inginkan dan tetap berpegang pada tujuan itu, orang-orang akan melihat kalian sebagai seseorang yang tegas dan penuh visi dan misi. Jadi itulah 8 keterampilan yang bisa bikin orang gak berhenti memikirkan kalian. Semua ini bukan soal menjadi sempurna, tapi tentang terus belajar dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share, dan subscribe juga. Keterampilan mana yang paling kalian butuhkan saat ini? Atau mana yang menurut kalian sudah dikuasai? Aku senang banget kalau kita bisa belajar bareng-bareng. Stay stoic, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.